Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi di pertemuan ketiga, yaitu mencermati struktur teks laporan percobaan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bagi kalian yang belum mengisi absen di Classroom, silahkan mengisi absen terlebih dahulu. Dan ingat, video ini silahkan disimak baik-baik. Di akhir video ini, nanti kalian ada latihan. Linknya Ibu sertakan di bawah, di kolom komentar ya. Nanti kalian tinggal klik. Nanti setelah pelajaran, silahkan kalian selesaikan latihan yang sudah Ibu sediakan. Pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami dan menentukan struktur yang terdapat dalam teks laporan percobaan yang telah dibaca atau ditulis. Sedangkan kompetensi dasar, Ibu menggunakan KD 3.2, yaitu menelaah struktur dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nanti kalian akan diajak untuk memahami kaidah dari masing-masing struktur, kemudian kalian juga diajak untuk menentukan struktur pada bagian teks atau potongan yang telah disajikan, dan harapannya kalian mampu menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur yang benar. Baik, ini adalah struktur teks laporan percobaan. Strukturnya ada 5. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima adalah simpulan. Untuk tujuan, yaitu berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Untuk alat dan bahan adalah bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan tersebut. Langkah-langkahnya, nah ini berisi proses selama percobaan itu berlangsung. Kemudian yang keempat hasil, yaitu berisi uraian hasil yang diperoleh dari hasil percobaan tadi. Kemudian simpulan, yaitu berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang dilakukan. Baik anak-anak, seperti biasa, untuk menambah pemahaman kalian, berikut ini akan disajikan contoh teks laporan percobaan beserta strukturnya. Silakan diamati dan dipahami. Baik anak-anak, di sini ada sebuah contoh teks laporan percobaan yang berjudul Teknik Pembuatan Slime Aman Tanpa Boraks. Nah, pada bagian tujuan, coba kalian cermati kira-kira mana yang merupakan tujuan dari percobaan ini dilakukan. Nah, ya di situ tertulis tujuannya yaitu melakukan pemanfaatan barang sederhana. Nah, itu adalah garis besarnya ya, garis besar dari tujuan dalam teks laporan percobaan. Barang sederhana untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan lain, serta mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Itu tujuannya. Tujuan laporan percobaan itu dilakukan. Kemudian pada alat dan bahan, nah di situ disertakan apa saja sih dalam pembuatan slime aman tanpa borak itu yang diperlukan. Nah, di situ ada lem, ada cairan pembersih lantai, sendok, air, dan lain-lain. Nah, itu merupakan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi dijabarkan juga dalam teks laporan percobaan. Pada tahap selanjutnya yaitu menjabarkan tentang langkah-langkah percobaan itu dilakukan. Nah, di sini adalah proses atau tahapannya ya. Nah, di sini dijabarkan ada langkah awal, kemudian campurkan serta aduk semua bahan, kemudian setelah dicampurkan rata tambahkan lem, dan lain-lain. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang harus dilewati saat percobaan itu berlangsung. Nah, untuk mencapai tujuannya tadi, tujuannya yaitu membuat slime aman tanpa boraks tadi, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, pada struktur selanjutnya yaitu hasil. Nah, di sini menjabarkan hasil percobaan tadi itu seperti apa, berhasil atau tidak. Misalkan berhasil, berhasilnya seperti apa nih?
oh bentuknya sudah bagus, sempurna, dan lain-lain. Kalau misalkan tidak berhasil, kenapa jadi tidak berhasil? Nah, kalau di sini hasilnya yaitu slime ini ternyata aman digunakan untuk anak-anak. Kenapa aman? Karena tidak pakai boraks. Nah, itu. Nah, selain aman digunakan untuk anak-anak tanpa boraks, juga aman karena merupakan hasil buatan sendiri. Jadi kita tahu bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu apa. Nah, itu merupakan hasilnya. Kemudian pada simpulannya, nah simpulan dari keseluruhan tadi mulai dari tahapan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta hasil, dibuatlah kesimpulan. Kesimpulannya di sini yaitu ternyata membuat slime itu sangat mudah. Nah, selain mudah, itu juga mengasah kreativitas. Nah, di sini simpulan dari semua tahapan yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada plus minusnya ya. Nah, di sini plusnya, banyak plusnya ini. Teknik pembuatan slime dapat dijadikan waktu bersama untuk produktif. Selain itu juga dapat menghemat uang untuk membeli bahan-bahan yang digunakan kan bahan-bahan sederhana. Jadi tentu lebih hemat gitu. Bagaimana? Setelah Ibu jelaskan tadi, apakah sudah paham? Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, di akhir video ini ada latihannya. Nah, silakan kalian klik linknya di kolom komentar, sudah Ibu sematkan. Silakan kalian isi, kalian berlatih menentukan struktur dari teks yang sudah ada di soal tersebut. Kira-kira pada penggalan teks tersebut merupakan struktur apa nih? Nah, misalkan, oh ternyata setelah dibaca-baca, setelah diamati, ini merupakan struktur dari kesimpulan dalam teks laporan percobaan. Seperti itu. Jangan lupa dikerjakan ya. Silakan diklik linknya yang di bawah sudah Ibu sediakan. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Cukup di sini dulu. Seperti biasa, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya ya. Nah, tetap semangat belajar di rumah. Dan jika ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di classroom. Oke, terima kasih dari Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.